Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinela Putri. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning dengan program studi Bisnis Digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Manajemen Hubungan Pelanggan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengempu saya, Bapak Ahmad Ade Irwanda, karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada YouTube kali ini. Sebelumnya, jika ilmu ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu like, komen, dan share ya. Saya mulai saja presentasinya. Nah, untuk profil bisnis sendiri, saya mengambil profil bisnis toko Danila 31. Untuk penjualan dan jenis usaha yang dilakukan, toko Danila 31 menjual barang-barang elektronik seperti handphone, terutama iPhone ya. Dan produk-produk yang dijual oleh toko Danila 31 merupakan produk second atau produk yang telah pernah dipakai oleh orang lain. Untuk platform penjualan sendiri, toko Danila memiliki berbagai platform penjualan, dimulai dari WhatsApp, Instagram, Shopee, bahkan TikTok. Untuk pembelian, toko Danila juga melayani pembayaran via COD. Untuk beberapa toko seperti Batam, Jakarta, dan Pekanbaru, dan Surabaya. Target pasar dan kelebihan bisnis toko Danila 31. Kali ini saya akan menjelaskan target pasar dari toko Danila 31 dan kelebihan bisnis ini. Untuk target pasarnya sendiri adalah kalangan Gen Z dan milenial. Karena banyak sekali Gen Z sekarang yang menggunakan iPhone untuk menjadi seorang konten kreator. Tidak menutup dan memungkiri kemungkinan konten kreator merupakan profesi yang menjanjikan di dunia digital sekarang. Untuk target pasar sendiri, selain Gen Z, toko Danila juga memasarkan produk untuk kaum milenial. Dan mayoritas pembeli dari toko Danila berwilayah di Jabodetabek, Pekanbaru, bahkan Indonesia bagian timur. Dan pengiriman mengcover seluruh Indonesia. Untuk pembeli di toko Danila 31 juga biasanya pembeli reseller-reseller yang membeli untuk dijual kembali. Untuk kelebihan bisnis sendiri, kelebihan toko Danila sangat fast respon terhadap chat melalui WhatsApp dan Instagram. Dan barang yang selalu update setiap harinya, stok-stok terbaru selalu masuk setiap harinya dan selalu diumumkan melalui saluran WhatsApp dan melalui Snap Instagram. Garansi dari toko dan after sales yang jelas. Setelah pembelian, kalian tidak perlu khawatir atas kerusakan barang karena barang setelah pembelian ada garansi dan after sales-nya sangat jelas. Nah, selain itu juga toko Danila bisa melakukan video call sebelum pembayaran. Jadi, bagi teman-teman yang takut akan penipuan online, teman-teman bisa meminta request untuk selain COD bisa juga video call melalui admin yang melayani. Nah, selanjutnya analisis data pelanggan dan segmentasi pelanggan. Sumber data saya dapatkan dari pemilik usaha. Dan saya dapatkan dari chat WhatsApp dan DM Instagram. Juga melalui rating pembelian melalui Shopee. Rata-rata di toko Danila itu di Shopee-nya di rating bintang 5. Dan banyak sekali testimoni-testimoni yang ada di Instagram maupun TikTok. Yang selanjutnya ada data transaksi di offline maupun online. Dan yang paling penting adalah komentar positif yang ada di sosial media. Selanjutnya segmentasi pelanggan. Ada beberapa karakteristik pelanggan di toko Danila. Yang pertama ada yang repeat order. Kebutuhan yang harus diberikan adalah penawaran yang eksklusif. Yang kedua ada pembeli pertama kali harus sering-sering dilakukan edukasi produk. Dan yang ketiga ada pembeli yang banyak bertanya. Harus dilakukan promosi
Nah, untuk pelanggan-pelanggan yang beli untuk dijual kembali, bisa diberikan bundle atau promosi produk. Nah, perancangan strategis CRM berdasarkan buku Battle et al. Yang pertama ada strategi CRM. Yang pertama tentunya ada fokus untuk meningkatkan CLV melalui personalisasi. Value proposition di Danila 31 bukan hanya sekedar menjual handphone bekas, tetapi membantu pelanggan-pelanggan yang mengupgrade gaya hidup digital dengan aman dan nyaman. Yang kedua ada operasional CRM. Untuk poin pertama ada auto reply WhatsApp dan chatbot Instagram. Kegunaannya sendiri tentu untuk kenyamanan pelanggan agar tidak menunggu terlalu lama. Yang kedua, menyimpan data pelanggan secara otomatis. Pentingnya menyimpan data pelanggan secara otomatis untuk menghubungi pelanggan kembali ketika kita ada sel produk atau produk-produk terbaru. Yang ketiga ada follow up otomatis untuk repeat order atau feedback. Harus sering melakukan follow up 1 bulan sekali untuk pelanggan-pelanggan agar mereka melakukan repeat order. Nah, yang ketiga ada analitik CRM. Yang pertama ada analisis pembelian. Yang kedua ada rekomendasi produk berdasarkan histori. Biasanya pelanggan A rajin membeli iPhone 11. Maka kita harus merekomendasikan seri 11 Pro atau 11 Pro Max. Yang selanjutnya deteksi churn atau pelanggan yang pasif. Selanjutnya, rencana implementasi teknologi CRM. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan teknologi CRM? Yang pertama tentunya ada chatbot via WA ataupun Instagram di WA Business. Kenapa pentingnya melakukan atau mengaktifkan chatbot? Karena dengan chatbot, pelanggan-pelanggan yang mengechat kita akan otomatis terbalas oleh chatbot atau balasan langsung. Yang kedua ada customer database. Customer database bisa kita simpan melalui Google Spreadsheet. Di situ bisa kita tulis semua data-data pelanggan. Kegunaan kita menyimpan data pelanggan untuk mengecek pelanggan-pelanggan yang akan kita chat kembali untuk melakukan repeat order atau memberikan promosi-promosi terbaru pada produk yang kita miliki. Yang selanjutnya ada data analitik. Data analitik kita menggunakan Google Data Studio dan Power BI. Yang selanjutnya, metode pengukuran kinerja CRM berdasarkan KPI. Yang pertama ada CLV atau rata-rata nilai pembelian. Yang kedua ada churn rate atau persentase pelanggan yang tidak beli lagi dalam 6 bulan. Yang ketiga ada NPS, skor loyalitas pelanggan dari 1 sampai 10. Yang keempat ada repeat purchase rate, persentase pelanggan yang beli lebih dari 1 kali. Nah, berikut saya akan menampilkan beberapa flow komunikasi dari toko iPhone Danila 31. Yang pertama saya akan menjabarkan prospek penjualan. Biasanya toko Danila 31 memiliki ringkasan penjualan per bulan sekitar untuk penjualan aktual biasanya di 75 piece dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan toko Danila bisa mencapai 75 piece atau lebih dari 75 piece. Biasanya bisa juga di 100 piece. Nah, untuk target penjualan yang harus dipenuhi toko Danila 31 adalah 80 piece. Untuk stok-stok yang bestseller di Danila 31, iPhone 13 merupakan stok yang cukup bestseller untuk penjualan. Biasanya produk iPhone 13 bisa laku dalam 20 atau 30 piece dalam 1 bulan penjualan. Nah, untuk saingannya sendiri ada iPhone 11 yang juga sering laku seperti iPhone 13. Kenapa dua iPhone ini penjualannya meningkat dibanding tipe lain? Alasan yang pertama,
Karena iPhone 13 ini harganya murah sudah mendapatkan fitur yang terbaru dari iPhone. Sementara iPhone 11 ini diperuntukkan orang-orang dengan penghasilan menengah ke bawah karena bisa pakai iPhone untuk membuat konten kreator, tetapi bisa beli iPhone dengan harga yang cukup rendah. Ini untuk prospek penjualannya. Saya tampilkan di sini. Selanjutnya ada flow komunikasi. Nah, ini saya tampilkan struktur dashboard CRM sederhana dari toko Danila 31. Dimulai dari status pesanan, lalu pesanan baru, pesanan diproses, pesanan yang dikirim, pesanan selesai, atau pesanan yang sudah tertunda. Untuk ringkasan penjualan, ada total penjualan per bulan, target penjualan per bulan, grafik penjualan, serta produk terlaris. Seperti yang saya rangkumkan pada tabel ini. Selanjutnya, ada laporan penjualan bulanan dan laporan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada interaksi pelanggan. Jumlah pelanggan baru yang sudah order ataupun yang baru follow akun media sosial. Selanjutnya adalah jumlah pesanan via WhatsApp. Berapa pesanan via WhatsApp yang didapatkan. Yang selanjutnya ada waktu respon rata-rata. Dan yang selanjutnya daftar pelanggan terbaru. Untuk pesanan WhatsApp, pertama-tama agen atau admin merespon pertanyaan pelanggan. Nah, yang kedua, setelah pelanggan bertanya, setelah pelanggan mendapatkan produk apa yang dia mau dan sudah deal dengan penjual atau admin, pesanan dikonfirmasi dengan detail seperti mengecek bukti transfer, lalu memberikan format order, setelah itu mengecek pembayaran diterima, dan pesanan pelanggan akan langsung diproses. Pesanan diproses yang pertama di packing lalu diberikan kepada ekspedisi pengiriman. Pesanan selesai. Dari presentasi tadi saya bisa menyimpulkan bahwa rancangan strategis CRM di toko Danila 31 membuktikan bahwa pendekatan yang integrasi antara strategi teknologi dan analisis pelanggan dapat meningkatkan customer lifetime value atau CLV secara signifikan dengan mengadopsi prinsip dari Battle et al. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan dari rancangan CRM strategi ini, kita bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, bisa menganalisis data perilaku untuk memprediksi churn. Dari sini kita bisa melakukan analisis data kepada customer. Customer mana yang telah pasif, customer mana yang sering repeat order, dan customer mana yang mengalami komplain. Yang keempat ada mengoptimalkan keputusan bisnis. Dari rancangan strategis CRM di toko Danila ini, kita bisa mengoptimalkan keputusan bisnis kita, melakukan strategi seperti apa selanjutnya agar toko tetap berkembang dan maju. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam membeberkan beberapa data. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.